Shalom teman-teman semua, bersama saya JNS Channel. Apa kabar semua teman-teman? Luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Wayan ya. Dan kita akan dengarkan ya teman-teman ya. Saya tuh orangnya tuh nggak bisa banyak ngomong teman-teman orangnya. Saya orangnya to the point. Oke, saya akan panggil Bapak Wayan. Salam. Shalom Bapak Wayan. Ya, salam. Shalom Pak. Silakan Pak. Apa kabar Pak? Ya, baik-baik, luar biasa dan selalu diberkati oleh Iya. Tuhan. Ngomong-ngomong di sana jam berapa Pak? Sekarang di sini jam 10 malam lewat 2 menit waktu Oh, ini. perbedaannya Tengah berapa jam dengan Jakarta Pak? dengan Jakarta perbedaannya 1 jam. 1 jam. Oh, Ya. oke. Oke, silakan Pak. Silakan Oke, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan ya Pak ya. Tuhan Yesus amin. memberkati ya Pak ya. Oke, silakan. Ya, dan selamat malam teman-teman semua. Bagi teman-teman saya yang berada di Indonesia, saya mengucapkan selamat malam, shalom, dan selamat mendengarkan kesaksian saya ini. Dan untuk teman-teman yang berada di luar negeri, ya mungkin hari ini siang ya. Jadi shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman, malam hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya diizinkan bersaksi di channelnya Ibu Kety atau di channel J dan US Channel ya. Dan ini adalah sesuatu yang sorry saudara, kenapa dia macet ini? Bu Kety, halo? Halo Bu Kety? Iya Pak. Iya Pak. Bagaimana ya kok macet ya? Bagus. Go ahead. Oh, bagus. Ah, Iya. oh, Mungkin signal sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cuman sedikit macet nggak apa-apa. Iya. oke, ya. Jadi saya lanjut saja ya. Oke, teman-teman, jadi saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya secara pribadi bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa menjadi orang percaya. Karena sebelumnya saya ini bukanlah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ini sebelumnya adalah uh, seseorang yang beragama Hindu dan saya dibesarkan dari kalangan Hindu juga. Jadi saya tidak pernah mengenal apa itu Yesus, siapa itu Yesus. Tetapi saudara, rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan saya. Tuhan membawa kehidupan saya itu masuk ke dalam rencananya melalui sebuah proses dan terus terproses sehingga akhirnya saya bisa mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi singkat cerita, saya, saudara, mengenal Yesus itu melalui sebuah proses kehancuran-kehancuran ekonomi. Saya pernah tidak punya apa-apa, saya pernah tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Karena saudara, saya ini dulunya adalah orang yang suka mengandalkan kekuatan, tidak bisa menyerah kepada Tuhan, dan mungkin itulah cara Tuhan membuat kehidupan saya supaya jadi semua yang saya miliki itu habis dalam sekejap dan akhirnya saya bekerja pada seorang bos dan bos itu adalah orang Kristen. Nah, di sanalah saudara saya mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang lain saudara berjumpa dengan Tuhan itu hanya dalam bentuk mimpi, berjumpa dengan Tuhan saudara hanya dalam bentuk dalam bentuk roh, tetapi saya ini pernah berjumpa dengan Tuhan dengan melihat langsung Tuhan Yesus dengan mata telanjang. Nah, hari itu saudara,
ketika saya pulang jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, saudara, saya membaringkan diri saya di tempat tidur dan saya melihat ada cahaya yang jatuh dari atas pintu rumah saya, rumah tempat tinggal saya atau rumah bos saya. Jadi cahaya itu jatuh ke tanah dan kemudian berubah menjadi sosok manusia. Dan kemudian perlahan-lahan sosok itu mendekati saya, duduk tepat di pinggir ranjang saya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya kehilangan seluruh kekuatan saya karena dalam ruangan itu saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya sebut hari ini sesuatu itu adalah urapan dan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi seluruh kekuatan saya hilang, seluruh tenaga saya lemas untuk membangunkan istri saya saja yang ada di samping saya tidak mampu, saudara. Dan kemudian orang ini duduk tepat di samping saya dan kemudian mengelus-elus jidat saya. Dan kemudian dia berkata kepada saya, "Wayan, kamu sudah akan diselamatkan. Hanya sekarang kamu belum mengerti. Nanti kalau kamu sudah mengerti, rajin-rajin berdoa karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu." Nah, itulah awal bagaimana saya dibawa oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya melihat penglihatan itu, besoknya saya langsung cerita kepada istri saya. Saya langsung cerita, saya katakan kepada istri saya, "Mah, Tuhannya orang Kristen datang menjumpai kita tadi malam. Saya rasa semua badan saya lemas, saya rasa Tuhannya orang Kristen mengajak kita untuk jadi orang Kristen." Kira-kira seperti itu, saudara ya, saya katakan sama istri saya. Dan kemudian dengan kekuatan kami berusaha kemudian membuat hal-hal yang ada hubungannya dengan kepercayaan kami dahulu, berupa ritual dan lain sebagainya, supaya apa yang sudah dikatakan waktu malam itu ya oleh Tuhan Yesus kepada saya itu dibatalkan begitu. Tapi namanya rencana Tuhan, berbagai macam upaya saya sudah panggil. Kalau kepercayaan saya dulu itu ada kepercayaan kepada roh-roh orang mati, saya minta kekuatan pemagaran dari nenek moyang saya yang sudah meninggal, tetapi tidak ada satupun yang menolong saya. Dan kemudian kedua kalinya, nah itu saya diberikan penglihatan melalui mimpi. Jadi seperti kitab Ayub katakan, Tuhan itu berbicara dengan satu dua cara. Dia juga bisa berbicara ketika manusia nyenyak tidur, di sana dia berkata-kata. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu ketika saya tidur, saudara, tiba-tiba saya bermimpi. Saya dikejar oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Saya dikejar oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dan kemudian saya lari sekuat tenaga. Dan kemudian saya lari, dan dalam mimpi itu saya lari menuju ke sebuah pantai. Dan di pantai itu, saudara, saya melihat di tengah-tengah itu ada batu. Ada batu yang kelihatan di atas air. Dan kemudian, saudara, saya melihat ada orang berdiri di atas batu itu. Dan ketika saya melihat orang yang berdiri itu adalah orang yang pernah menjumpai saya pada waktu saya berbaring di tempat tidur itu. Dan saya tahu bahwa orang yang berdiri itu adalah Tuhannya orang Kristen. Dan kemudian dia berkata kepada saya, "Kalau kamu mau selamat, datanglah kemari." Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya datang. Ya, saya datang ke arah batu itu dan kemudian setan-setan itu berhenti mengejar saya. Dan akhirnya, saudara, singkat cerita, di kesaksiannya Pak Yusuf Manubulu, di channelnya Pak Yusuf Manubulu, saya udah cerita bagaimana anak saya sakit, dan hari ini saya tidak akan cerita itu lagi, tapi hari ini saya ingin cerita bagaimana dalamnya hubungan yang saya bangun dengan Tuhan. Karena saya tidak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau saya menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan.
Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu kemudian saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak menunggu persetujuan orang tua, saya tidak menunggu persetujuan keluarga. Saya bersama dengan istri, dan waktu itu anak saya baru satu, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, semua keluarga benci sama saya. Ya, papa, mama saya benci sama saya. Saudara-saudara saya benci sama saya. Om-om saya benci sama saya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Tetapi Alkitab mengajar bahwa kita harus mengasihi musuh sekalipun harus kita kasihi. Jadi saya selalu mengasihi kehidupan mereka. Bahkan sampai hari ini, saudara, meskipun orang tua saya sekarang sudah dimenangkan, sudah jadi orang percaya, keluarga adik-adik saya sudah jadi orang percaya, tapi masih ada orang-orang yang membenci saya. Tetapi saya tetap mengasihi kehidupan mereka. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini, saya mau beritahu satu hal. Ada peristiwa yang ajaib yang pernah saya alami di dalam Tuhan. Ketika saudara, saya membangun sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Artinya, saya berani bayar harga dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu saudara terjadi ketika saya waktu itu membuang diri saya ke dalam sebuah pekerjaan yang namanya pekerjaan mencari emas di gunung. Jadi ada pekerjaan mencari emas di gunung. Jadi kita lobangi gunung dan kemudian ambil batu-batunya, dan kemudian setelah batu-batunya diambil, kemudian kita pilih pasir-pasirnya, saudara. Dan setelah pasir-pasirnya kita pilih, saudara, baru kita ayak. Nah, singkat cerita, saudara, pada waktu malam, saya dengan teman saya, kita sementara berdoa. Dan ketika saya sementara berdoa, saya kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus hari itu. Nah, malam itu saudara, teman saya sendiri yang saya ajak berdoa, itu juga kebingungan saudara. Karena kami belum pernah melihat kejadian itu. Nah, jadi awalnya kami berdoa biasa saja. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah lawatan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Hanya saya yang kena. Teman saya tidak kena. Jadi tangan saya bergerak dengan sendirinya, mulut saya bicara dengan sendirinya, dan hari itu saya dibaptis dengan Roh Kudus. Sorry saudara ya, malam itu saya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu saudara, saya merasa hidup saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi dimanapun saya pergi saudara, kalau urapan itu datang, kalau kepenuhan itu datang, seringkali saya tidak bisa tahan. Pernah satu kali saudara, saya naik taksi, dan kemudian lawatan itu terjadi di dalam mobil saudara. Saya kemudian menutup diri saya dengan jaket saudara ya, karena saya tidak tahan dengan apa yang terjadi dalam diri saya. Nah, jadi saudara, hari-hari itu kira-kira berlangsung lamanya sekitar 3 bulan. Jadi saya lebih banyak mengurung diri saya di rumah, berdoa, berpuasa, dan kemudian bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, kemudian saudara, berangkat dari cerita itu, saya merasakan ada sebuah power dalam hidup saya. Saya merasakan ada sebuah kuasa dalam hidup saya yang tidak pernah saya terima dari manapun juga. Nah, jadi pada suatu kali Tuhan izinkan saya mempraktekkan kuasa itu. Saya melihat ada teman saya Muslim, istrinya kerasukan setan. Jadi sudah didatangkan dukun, berbagai macam pengobatan sudah dilakukan, tapi setannya tidak mau keluar. Dan hari itu kebetulan saya lewat di depan rumahnya, dan saya singgah.
Saya tanya, ini ada apa? Kemudian orang-orang yang ada dalam rumah itu bilang, ini istrinya Pak Agus namanya ya, itu lagi kerasukan dan kita sudah berupaya sehari ini, tidak ada apa-apa yang terjadi. Nah, kemudian saya bilang, bisa nggak saya doakan dengan kuasa Tuhan saya? Jadi mereka bilang, bisa, silakan. Karena kami juga sudah kewalahan menangani. Kami sudah tidak tahu mau bikin apa. Gitu. Nah, kemudian saya ke dapur, saya ambil air, saya doakan air. Dan kemudian setelah saya doakan airnya, saya langsung siram di wajah yang kerasukan ini atau di wajah dari istri Pak Agus ini. Dan setelah saya tangking di dalam nama Tuhan, setan keluar. Dan akhirnya setan itu keluar dalam satu kali hardikan. Dan orang itu langsung sadar. Orang itu langsung lihat kiri kanan. Dan kemudian berkata, ada apa ini Pak? Ada apa? Kenapa dalam rumah rame? Dia tidak sadar kalau barusan dirinya lah yang sedang dilayani. Karena kerasukan setan. Nah, saudara, itu pertama kali saudara saya berani saudara ya menggunakan kuasa dan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai pada akhirnya saudara, saya kepengen lagi. Dan kemudian yang kedua, saya doakan orang yang ditusuk ilmu kebal tubuhnya. Jadi ditusuk yang namanya besi, tapi besarnya kayak jarum kecil begitu. Namanya besi kuning, saudara ya. Ditusuk bagian sini, kemudian ada di belakang dua. Dan saya memberanikan diri menawarkan doa pelepasan kepada orang ini. Dan orang ini juga bukan orang Kristen. Dia adalah orang Hindu juga, yang sama seperti agama saya dulu. Nah, saudara, waktu saya tawarkan doa pelepasan ini, dia langsung terima. Dan saya doakan, saudara. Puji Tuhan. Sementara saya berdoa dan kemudian besi itu keluar pelan-pelan dari bagian sini. Di antara kedua alis ini itu keluar pelan-pelan. Di belakang juga keluar. Didoakan, didoakan. Dan akhirnya saudara setelah selesai pelepasan, akhirnya orang ini menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan kemudian menjadi orang percaya juga yang sama seperti saya, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesaksian saya ini, saya tidak menjelekkan agama saya yang dulu. Karena kalau kita bicara tentang agama, tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Agama manapun selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, selalu mengajarkan sesuatu yang baik. Contoh misalnya, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana berpakaian yang sopan, bagaimana berbicara yang sopan, bagaimana berpikir yang sopan. Nah, itu adalah ajaran-ajaran agama yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara agama, tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Kecuali mungkin agama setan, saudara ya. Tapi semua agama di dunia ini yang beribadah kepada yang namanya Tuhan, itu semua mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi seperti yang Alkitab katakan, bahwa usaha kita mencari Tuhan itu sia-sia. Dan biarkan Tuhan mencari kita. Nah, jadi Kristen itu saudara, kalau saya memahami, dia sebenarnya bukan sebatas agama. Tetapi Kristen itu sebenarnya saudara, adalah sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal sorga, saudara. Karena dalam Alkitab dikatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebelum kita masuk sorga, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di bumi ini, kata doa Bapa kami, kita sudah mengalami perkara-perkara sorga, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, sampai hari ini, saya tetap cinta saudara-saudara saya yang belum seiman dengan saya. Dan saya terus menginjili mereka tanpa harus menjelek-jelekkan,
tanpa harus menjatuhkan kepercayaan mereka. Karena saya tahu tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Di dalam kepercayaan saya yang dulu, itu juga mengajarkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya, ada ajaran di dalam agama saya yang dulu itu sadripu. Sadripu itu artinya 6 musuh yang ada dalam diri kita yang harus kita kalahkan. Ya, musuh-musuh itu terdiri antara lain. Yang pertama itu saudara, keserakahan. Gitu. Atau loba, saudara ya. Kemudian yang lain kemarahan, saudara ya. Kemudian yang lain, saudara, nafsu. Gitu. Hawa nafsu, saudara. Nah, itu sama dengan kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 19. Dalam kitab Kristen itu dikatakan perbuatan daging. Gitu. Nah, kemudian saudara, di dalam agama saya yang dulu juga ada hal-hal, saudara, yang ada hubungannya dengan penyucian. Yang namanya, saudara, penyucian itu apa namanya ya? Yang namanya meditasi. Jadi orang menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian saudara mengambil yang namanya jalan. Seperti apa namanya, jalan dharma, jalan bertapa, saudara ya. Itu ada di ajaran saya. Jadi semua orang ingin hidupnya, saudara, berjumpa dengan Tuhan atau sampai kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, semua agama, saudara, di dunia ini mengajarkan hal yang baik. Tetapi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus percaya Yesus sebagai juru selamat. Baru kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Artinya saudara, apa yang Yesus kerjakan itu adalah perkara-perkara sorga. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, maka kita juga akan dipercayakan perkara-perkara sorga. Nah, jadi saudara, sejak saya menerima anugerah itu, sejak saya menerima kuasa itu, hidup saya selalu dipenuhi dengan sukacita. Meskipun hari itu saya masih tidak punya apa-apa, untuk makan aja susah, tetapi kami sekeluarga, kami selalu punya sukacita. Dan saya selalu bilang ke istri saya, hari ini kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Tapi saudara, ternyata Tuhan tidak mengizinkan kita selalu berada dalam lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk susah selalu seumur hidup. Tuhan buka jalan yang luar biasa, sehingga melalui pelayanan yang saya kerjakan, ada orang-orang yang datang minta didoakan, dan dari situlah kemudian saya diangkat oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang boleh dikatakan dipakai Tuhan di bagian Sulawesi Tengah untuk mengadakan doa pelepasan dan doa kesembuhan, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya mau beritahu kepada saudara, apa yang saya alami ini harus dialami oleh semua orang. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya kenapa? Supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 dikatakan dalam ayat yang ke-12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan roh, saudara. Melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saya, hamba Tuhan, menyampaikan kepada kita semua, mari kita alami Tuhan secara pribadi. Saya sangat saudara ya, sangat disesalkan sekali kalau hari ini ada begitu banyak orang yang tidak percaya lagi dengan mujizat. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya lagi dengan karunia-karunia rohani. Ada begitu banyak orang, saudara, yang tidak percaya lagi dengan yang namanya kesembuhan-kesembuhan ilahi. Padahal, saudara,
Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 jelas di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi saudara, kuasa itu hanya akan turun kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, jangan biarkan dunia ini membatasi engkau menerima Roh Kudus. Jangan biarkan dunia ini membatasi kehidupanmu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi saudara, hari ini saya tetap tekun untuk bayar harga, dan saya tidak mau apa yang ada dalam diri saya ini itu diambil dan kemudian diberikan kepada orang lain. Namanya pelayanan saudara, ya tetap aja kadang kita lemah, kadang jatuh bangun dalam pelayanan, ya kadang kita ngomel dengan Tuhan. Tapi satu hal yang selalu saya minta, kalau saya pernah ngomel Tuhan karena kesusahan, karena kesesakan, satu yang saya minta, jangan ambil roh-Mu dari dalam hidup saya. Jadi saudara, mungkin ini sedikit ya kesaksian yang bisa saya bawa, yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Mungkin singkat saudara ya, tapi biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi saya bersyukur saya bisa ketemu dengan teman-teman yang seroh ya, seperti Bu Keti, luar biasa bisa membangun sebuah channel ya yang luar biasa, ya kemudian bisa sabar dan tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan menghang lagi sakit ya, dan doa saya semoga Tuhan akan buka jalan, menyatakan kuasa dan mujizat atas keluarga Ibu Keti secara pribadi. Jadi teman-teman di mana saja berada, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai sekarang. Meskipun dunia sedang berkembang, semakin canggih, teknologi semakin canggih, kita harus berlari kepada Tuhan. Kita harus menerima kuasa dari Tuhan agar kita berjalan dalam pelayanan yang dinamakan dimensi pelayanan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, bagi yang menonton video ini, saya minta dukungan doa terus, biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanan yang saya kerjakan, dan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Ya, Keti. Ya, dengar suara saya, Pak? Bisa dengar saya. Ya. Teman-teman, kita akan bicara tentang Roh Kudus di sini ya. Saya mau ajak kita untuk bicara kepada ada Bapak Pendeta di sini tentang aduh, suara saya langsung hilang tiba-tiba. Ya, Gitu ya. tentang Roh Kudus. Ya, teman-teman ya, yang mau bertanya tentang Roh Kudus, apa sih, bagaimana sih kita dekat dengan Tuhan ya? Karena banyak orang Kristen ya, Pak ya. Yang saya tahu banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi nggak ada pengalaman dengan Tuhan, Pak. Iya. Merasakan Roh Tuhan juga nggak pernah, Pak. Nggak ada gitu. Jadi juga nggak tahu tentang sensitifnya ya. Kita itu kan kalau berhubungan seperti saya berhubungan dengan anak-anak saya kan pasti ada sensitifnya ya. Kalau anak saya kadang-kadang saya ada feeling loh Pak, begitu Pak. Misalnya gini, anak saya nih eh, kira-kira bagus nggak di sekolah gitu ya. Saya bisa ada feeling gitu. Kayaknya nih anak nih kayaknya eh, sukses gitu, bagus gitu ya. Atau dia nih kayaknya lagi ada penurunan nih gitu kan. Lagi ada penurunan nih dalam pendidikannya dia. Kayak karena saya kan ngeliat, saya kan ngobrol dengan dia kan. Nah, seperti itu juga kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita ngobrol dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki ya Pak ya untuk Betul. untuk kita ya Pak ya. Tuhan mau kita tuh seperti apa, teman-teman begitu. Ya. Nah, banyak orang yang nggak percaya tentang bahasa roh nih, Pak. Gimana tuh, Pak? Terus banyak orang yang nggak percaya tentang
mukjizat. Katanya mukjizat itu memang ada, tapi hanya untuk zaman dahulu, ya. Hanya pada masa-masa zaman Musa atau masa-masa zaman-zaman Daud gitu ya, Samuel gitu ya. Tapi Iya, sekarang ini nggak ada. Mereka mereka kebanyakan bilang katanya tidak ada. Padahal Tuhan bilang kita tahu bahwa di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu sama ya, iya, dahulu sampai sekarang itu dia sama, nggak pernah berubah. iya, Manusia yang berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu iya, gimana itu Pak ya? Eh, Bagaimana kita, maksudnya seperti yang kita omongin kemarin Pak, Bapak tahu kan? Kita omongin sangat seru sekali. Saya pengen membuka itu Pak ya. Jadi saya pengen membongkar itu, maksudnya biar teman-teman nih Pak memiliki hubungan yang dekat banget dengan Tuhan Pak. Ya, bukan hanya sekedar kekristenan, bukan hanya sekedar pergi ke gereja lalu that's it, gitu Pak ya. iya, Saya betul. mau ada hubungan yang khusus. Kalau kita memiliki hubungan yang khusus itu biasanya apa yang kita ucapkan itu kan tercapai Pak, bener nggak? Iya, betul. Karena lidah kita ini menjadi lidah api, ya Iya, Pak ya. Betul? iya. Setuju? Oke. Oke, silakan Pak. Kita bicara tentang sedikit doktrin, sedikit ya, is okay, nggak apa-apa. Kita, yang penting kebenaran Pak. Kebenaran itu Iya, harus di diutarakan ya Pak ya. Karena banyak yang nggak tahu Pak. Pengajaran-pengajaran itu nggak tahu. Dan iya, mereka buta Pak tentang itu. Dan itu iya. membawa mereka masuk ke dalam, bukan ke dalam surga Pak. Karena kebodohan, kebodohan Iya, mereka masuk ke dalam eh, api ya, begitu. Oke, silakan Pak. Menurut Bapak iya. bagaimana nih? Oke. Jadi saya akan mulai dulu dengan Roh Kudus. Yes. Sesuai dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu saya umpamakan seperti orang yang minum kopi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya yang minum kopi, maka saya yang tahu kopi ini kopi apa gitu. Apakah dia Arabica atau kapal api? Nah, saya yang tahu gitu. Ya. Nah, jadi orang di sebelah saya kalau dia nggak minum kopi, dia nggak akan tahu juga rasa kopi yang saya minum itu seperti apa gitu. Mhm. Nah, jadi dia juga harus minum kalau dia mau rasa apa yang saya minum. Nah, jadi Roh Kudus juga seperti itu. Nah, dalam beberapa kasus kan di dalam KKR biasanya kalau saya doakan orang, jadi ada yang kepenuhan dan ada yang tidak. Ya. Nah, yang kepenuhan ini dia merasa dirinya dilawat Tuhan, dirinya dijamah Tuhan. Mhm. Tetapi yang tidak kepenuhan ini, dia juga merasa bahwa dia dilawat Tuhan, tetapi seperti kata kita Yeskiel, lawatannya tidak dalam. Hmm. Nah, dia berkata, saya juga dilawat Tuhan, tapi lawatannya tidak dalam. Nah, jadi dalam kitab Yeskiel ada cerita tentang sungai yang mengalir dari bait suci Allah. Mhm. Nah, di situ ada tingkatannya dari lutut, ya mata kaki, lutut, pinggang, dan sampai tenggelam. Nah, jadi dimensi pelayanan ini juga seperti ini. Nah, tapi di sisi lain ada juga orang yang tidak percaya sama sekali dengan hal-hal yang spektakuler yang terjadi di dalam gereja. Tapi kalau dukun-dukun paranormal, dia bisa percaya gitu. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan Tuhan, susah dia mau percaya. Nah, kalau orang begitu saya bingung juga ya. Tapi hari ini saya mau cerita kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu masih bekerja. Saya masih bisa lihat, masih bisa merasakan. Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kalau mau terima Roh Kudus, kuncinya hanya satu. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Buka diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan dia bekerja di dalam hidup kita. Nah, jadi saya melihat hari ini,
memang sebagian gereja itu tidak suka dengan manifestasi roh. Karena saya sendiri ngalami dihakimi orang. Apalagi kalau lawatan Tuhan lagi dahsyat, ada yang bilang itu gereja gila, ada yang bilang itu pelayanan sesat. Tapi Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kamu akan lihat. Gitu. Jadi yang saya lihat selama ini, orang-orang yang dilawat Tuhan, orang-orang yang dilawat Roh Kudus, itu semua ada buah yang terlihat. Mereka mulai meninggalkan dosa, mereka mulai sadar akan segala sesuatu yang tidak baik yang selama ini mereka lakukan, dan kemudian mereka mencari Tuhan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya bagikan adalah bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya setelah kita menerima Roh Kudus supaya kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau kita hanya sebatas menerima, itu baru lawatan. Tetapi yang kedua, kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan dengan Roh Kudus itu adalah kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di sana Tuhan berada. Kapan kita memerlukan Tuhan, di sana Tuhan berada. Nah, jadi yang kedua ini kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Waktunya kita doa puasa panjang, ya kita doa puasa panjang. Waktunya kita doa puasa Daniel, ya kita doa puasa Daniel. Waktunya kita doa puasa Ester, ya kita doa puasa Ester. Artinya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Coba aja teman-teman yang mau buka hati di hadapan Tuhan, cobalah seperti Musa 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai, coba bercakap-cakap dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Alami Tuhan secara roh, bukan hanya dengan logika. Pengajaran itu penting, pengajaran itu bagus, tidak ada pengajaran yang jelek, tetapi yang terpenting adalah kita mengalami hal-hal rohani bersama dengan Tuhan. Jadi begitu mungkin ya Bu Kiti ya, yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman yang saya dapat di dalam pelayanan. Iya, mungkin begini ya, saya bisa sampaikan bahwa kalau kita dimulai dari diri kita dulu ya Pak ya, membuka diri kepada Tuhan dengan ketulusan hati, mau diajarin Tuhan ya, mau diajarin Tuhan ya maksudnya ya. Ada orang yang berkeras hati, yang mendengar pengajaran pendeta aja mereka nggak peduli ya, mereka punya prinsip di dalam dirinya sendiri gitu ya. Ada juga orang yang baca Alkitab, udah baca, tetapi mereka tidak peduli juga ya Pak ya. Apaan sih nih? Malahan mereka menjalaninya sesuai dengan kehendak dia sendiri. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya itulah yang membuat kita menjadi jauh dari Roh Kudus. Gitu loh teman-teman ya. Maksud saya begini, kita masing-masing punya jalan ya. Kita masing-masing punya jalan. Bagaimana kita menuju kepada kebenaran itu? Gitu loh. Benar nggak Pak? Ya, kayak saya dulu juga pernah dari mulai saya Muslim, lalu saya dibaptis percik, lalu saya percaya dengan yang doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak ada juga di Alkitab, begitu ya. Tetapi Tuhan itu menggiring saya karena apa? Karena saya itu terbuka orangnya dengan Tuhan. Saya menerima pengajaran yang dari Tuhan dan saya melihat juga, belajar juga di Alkitab, dan saya mengimani apa yang ada di dalam Alkitab, bukannya saya membuang gitu loh. Bukannya saya bukannya saya masa bodoh dan saya berpikir tentang logika saya gitu, saya masukin ke dalam Alkitab. Dan saya menjalaninya sesuai dengan logika saya, bukan begitu. Tetapi saya menjalani apa yang ada di Alkitab itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang kita harus punya hubungan erat dengan Dia, kita harus menjadi penurut, menjadi setia. Ya, kalau kita udah menjadi penurut aja itu, kita akan digiring pelan-pelan, gitu loh teman-teman. Saya nggak bisa bilang sama teman-teman harus dibaptis selam, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman kan pasti bilang, si Katy gila ini, gue udah dibaptis gitu loh, ngapain gue dibaptis lagi gitu loh. Nah,
Pasti akan ada omongan-omongan yang seperti itu. Hmm. Padahal itu adalah pengajaran dasar kekristenan. Ya. Dasar. Kalau teman-teman tidak melewati itu, teman-teman tidak akan bisa naik ke atas. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena itulah yang dilihat dari apa ya? Kita nurut apa enggak gitu loh, ya Pak ya? Kita nurut apa enggak gitu loh. Gitu loh. Yeah. Orang baca Alkitab tapi dia tidak mengikuti itu gitu loh Pak. Banyak yang seperti itu. Orang baca Alkitab tapi dia tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan turun ke dalam dunia ini ya, memperlihatkan kepada kita, ini loh baptisan yang benar seperti ini. Kamu harus ikutin saya. Tuhan pengen ngomong begitu. Memang Tuhan secara tidak langsung dia bicara juga seperti itu ya Pak ya. Tetapi banyak manusia yang tidak mengerti. Karena apa? Karena kita jauh dari Roh Kudus. Ya. Jadi kita nggak tahu maksudnya Tuhan gitu. Nah itu yang saya mau sampaikan. Makanya sekarang untuk mengambil, untuk untuk dekat kepada Roh Kudus ya Pak ya, kita harus menjadi penurut dulu ya Pak ya. Iya betul. Ya, menjadi penurut dulu. Benar nggak Pak? Iya, jadi gini, yang belum mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, ayo kita sama-sama mengalami. Masuklah ke dalam dimensi kemuliaan Tuhan. Karena apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Paulus, kita bisa alami, dialami oleh Petrus, hari ini ya, kita juga bisa mengalami. Ya. Nah Musa itu kan dia waktu dari Gunung Sinai, itu mukanya kan bercahaya. Nah, jadi itu ditulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 8, bahwa pelayanan roh itu lebih hebat dari cahaya yang menyinari muka Musa. Gitu. Wow, jadi, luar biasa. Dalam perjanjian baru juga ditulis bahwa kita ini yang hidup dalam perjanjian baru juga punya pelayanan yang sama seperti yang dikerjakan dalam perjanjian lama. Betul. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ada mujizat, dalam perjanjian baru juga ada. Dalam perjanjian lama ada kuasa, dalam perjanjian baru juga ada. Kalau 2000 tahun yang lalu ada mujizat, sekarang juga masih ada. 2000 tahun yang lalu ada kuasa, sekarang juga masih ada. Gitu. Cuma di sini memang saya melihat iblis itu suka sekali merusak pelayanan-pelayanan yang murni. Betul. Betul ya, ada saja yang disamar-samar ya Pak ya, dibuat samar-samar ya. Makanya ini pesan saya yang kedua, yang sudah berada dalam pelayanan roh, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai iblis memanipulasi kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sesat. Nah, dalam kitab Matius pasal 24 di sana jelas dikatakan nabi palsu dan mesias palsu itu akan berkeliaran di hari-hari terakhir ini. Jadi nabi palsu itu adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu yang ada di dalam kalangan orang-orang yang percaya pelayanan roh. Ya. Wah, saya dikepung dengan 3 pastor ini. Oh, begitu ya. Ini mau diapain saya nih, Pak? Kalau di tempat saya ini nggak bergerak, gimana ya? Bergerak, Pak. Di tempat saya bergerak. Yang penting di tempat saya bergerak, walaupun di tempat Bapak tidak bergerak, itu tidak apa-apa. Saya bingung dari tadi. Saya agak kurang konsen tadi bersaksinya kok nggak bergerak ya sama saya. Jangan-jangan Mbak. Bapak bersaksinya nggak dari mula nih. Saya sebenarnya belum dengerin kesaksian Bapak loh. Iya. Saya sukanya ngedenger kesaksian tuh di channel saya sendiri. Oh gitu ya. Iya, saya nggak suka dengerin di channel yang lain kalau orang lain. Iya, lebih konsentrasi di channel sendiri, lebih enak. Beda ya, gitu. Oke, saya mau menyapa dengan Bapak Pastor Jiwana.
Terus Bapak Pastor Shalom. Paulus Togi, luar biasa ini. Saya perempuan sendiri dikepung oleh para malaikat di sini. Haleluya. Saya hidupnya aja dikelilingi pendeta ya, gimana nanti saya matinya ya. Mantap deh. Malaikat ya di sekeliling saya. Oke, teman-teman yang mau bertanya kepada pendeta silahkan, ini banyak nih, ada Bapak Pendeta Wayan, Bapak Pendeta Togi, Pak Pendeta Jiwana. Shalom, Pak ya. Wayan. Ya, salam. Iya, ini kayaknya yang punya YouTube dimatiin YouTube-nya. Ya, yang ada YouTube dimatiin Bapak Pendeta Togi. Selamat pagi, ya, Bu Kerti. Selamat malam, Pak. Oke, ya silahkan Bapak Togi mau bicara tentang Saya Roh Kudus, Pak, atau Bapak Jiwana. Enggak, ini udah enggak nih. Ya, udah bagus, Pak. Sip. Ya, shalom ya. Pak Wayan. Shalom ya. Pak Wayan. Shalom. Ya, shalom Pak. Oke, Bu. Shalom Bu Kerti, selamat pagi. Ya, silahkan. Kita bicara tentang Roh Kudus dan bahasa roh di sini. Shalom. Shalom Pastor ya. Shalom Pastor Juwana. Iya. Shalom Pak. Ya, kita kumpul ya. Ya, kita akan membahas di sini. Saya mau kita membahas atau membuka wawasan kita masing-masing tentang Roh Kudus. Pendapat ya. Oke, silakan. Terus kita silakan, Pak. Oke. Shalom, mengenai Roh Kudus memang sangat penting ya untuk kita sebagai orang Kristen. Meskipun ada pengajaran lah, saya sebut begitu ya. Kalau saya bilang doktrin nanti saya salah juga. Karena ada pengajaran bahwa Roh Kudus itu hanya di saat-saat tertentu. Berbicara pengurapan Roh Kudus juga ada satu pengajaran yang saya dengar itu hanya pada saat ketika murid-murid Yesus kumpul di loteng di Yerusalem itu. Nah, pada saat itu Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus dengan seperti yang kita tahu, dengan bedah api, dan sejak saat itu ada satu perubahan yang sangat radikal begitu ya untuk murid, khususnya untuk murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang berkumpul di situ. Dan kita melihat salah satu murid Tuhan Yesus seperti Petrus. Petrus sebelumnya ini seorang murid yang nakal lah seperti itu ya, pernah menyangkal Tuhan dan dia tidak mengakui Tuhan pada saat ada orang yang bertanya, oh kamu bagian dari Tuhan begitu ya, murid-murid Tuhan, dia menyangkal Tuhan. Tapi pada saat dia mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita lihat setelah itu, kita tahu pelayanannya begitu luar biasa. Bahkan ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Nah, itu suatu perubahan yang luar biasa begitu. Jadi, nah, ada sebagian pengajaran yang hanya bahwa Roh Kudus itu bekerja pada saat itu saja. Setelah itu tidak lagi, memang tetap peran Roh Kudus tetap ada di dalam setiap hati manusia, khususnya bagi orang percaya. Tapi dalam sifatnya untuk hanya menuntun, mengajar dan mengingatkan begitu ya. Jadi bukan lagi hal-hal yang supranatural begitu. Kalau saya berpendapat begini ya, banyak orang Kristen dari kecil pun dia sudah mengenal Kristen, tapi selama apapun kita mengenal Tuhan, tidak menjamin bahwa kita mengenal atau memahami hatinya Tuhan begitu. Jadi
bukan lamanya kita mengikut Tuhan, bukan lamanya kita mengenal Tuhan. Walaupun puluhan tahun kita mengenal Tuhan, mungkin kita dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus itu Tuhan orang Kristen, dan kita mengakui itu. Tapi itu tidak satu jaminan bahwa kita memahami hatinya Dia begitu. Kita bukan jaminan kita memahami kehendak Dia itu seperti apa di dalam kehidupan manusia, kan begitu. Nah, yang bisa supaya kita bisa memahami hatinya Tuhan adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu. Nah, pada saat kapan kita dipenuhi? Pada saat kapan kita mengalami Roh Kudus? Yaitu pada saat di mana kita rindu untuk lahir baru, rindu untuk menjadi seseorang yang baru, rindu untuk diubahkan, kan begitu. Nah, dengan manifestasi atau dengan caranya Tuhan memenuhi kita. Dengan caranya Tuhan, Rohnya itu memenuhi setiap kita. Ada orang secara pribadi mengalami Roh Kudus. Ada orang ketika berkumpul dengan orang-orang seiman yang lain, katakanlah pada saat ibadah, pada saat altar call, gitu ya, pada saat KKR, pada saat itu Roh Kudus dicurahkan melalui penumpangan tangan atau melalui urapan seorang pendeta yang Tuhan pakai begitu, dan dia mengalami Roh Kudus, kan begitu. Nah, saya kira kita semua punya pengalaman masing-masing. Pada saat kapan kita mengalami Roh Kudus? Saya pribadi mengalami Roh Kudus pada saat pribadi. Saat teduh, saat saya ada dalam satu dimensi roh secara pribadi begitu. Saat itulah saya mengalami Roh Kudus dalam manifestasi bahasa roh ya, yang kita kenal seperti itu. Bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa asing. Nah, dengan seperti itulah kita bisa memahami hatinya Tuhan. Nah, hasil dari penerimaan kita akan Roh Kudus itu, maka muncullah yang namanya misalnya mengasihi. Kita tidak akan bisa mengasihi siapapun kalau tidak ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Sekalipun kita mengenal Tuhan, sekalipun kita percaya kepada Yesus, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kita dari kecil sudah menjadi orang Kristen. Kita mengenal Yesus, kita mengenal Dia Juru Selamat dan lain sebagainya. Tapi untuk mengenal Dia, hatinya Dia, salah satu Dia ingin supaya kita mengasihi orang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi siapapun, mengasihi orang lain, terlebih mengasihi musuh, kalau tidak ada Roh Kudus yang memenuhi kita. Yang kedua, mengampuni. Kita pun tidak akan bisa mengampuni orang yang melukai hati kita kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena Kuduslah yang memampukan kita. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita, keputusan kita untuk mengampuni orang yang melukai kita, kan begitu. Dan yang terakhir, melayani. Kita tidak akan bisa melayani dengan maksimal ya, terlepas di mana kita Tuhan percayakan, entah kita seorang gembala, seorang evangelis, seorang guru atau pelayan-pelayan yang lain. Kita tidak akan bisa melayani dengan maksimal, dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mengasihi Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak memenuhi kehidupan kita, kan begitu. Artinya begitu pentingnya Roh Kudus. Begitu pentingnya kita mengalami Roh Kudus. Terlebih sekarang ini adalah hari-hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus nih. Kalau di gereja GBI pada umumnya nanti hari Minggu ini adalah saat-saat terakhir di mana Roh Kudus akan turun, ya, mencurahkan kepada setiap anak-anak Tuhan begitu. Intinya adalah bahwa tidak benar menurut saya jika Roh Kudus itu pencurahan Roh Kudus itu hanya pada saat yang sebutkan tadi, pada saat murid-murid mengalami Roh Kudus itu di Lot di Yerusalem itu. Hingga saat ini pun curahan Roh Kudus masih tetap bekerja. Karena apa? Karena itu kita butuhkan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu ya. Jadi banyak yang saya pikir orang Kristen
yang menganggap bahwa sekarang kita tidak perlulah dipenuhi Roh Kudus lagi, karena hal itu terjadi pada saat di mana Tuhan mau mengerahkan itu di tempat Tuhan tahu begitu. Padahal siapa kita kalau kita rindu menerima ya baptisan Roh Kudus, menerima jamahan Roh Kudus, pada saat itu juga Tuhan bisa lakukan itu pada setiap orang yang merindukan begitu ya. Jadi ini tambahan dari saya. Silakan Pak Wayan. Silakan Bapak siapa? Bapak Pendeta Pak Pendeta Jiwana, silakan Pak. Mau ditambahin Pak? Ya, shalom, selamat malam semua. Shalom. Ya, Ibu Betty, Pak Wayan, ya Pak. Ya. Pak siapa tuh tulisannya kecil nih, saya nggak bisa lihat ya. Ya, selamat malam, kita sama-sama melayani ya. Ya, ini saya mau menanggapi kesaksian dari Pak Wayan ya. Jadi kesaksian Pak Wayan itu memang sedikit banyak itu ada kesamaan gitu ya dari kehidupan saya gitu. Dulu itu Pak Wayan waktu saya melayani Tuhan juga seperti itu ya. Jatuh bangun. Ini bahkan paling parah ini, saya bilang paling parah ya. Atau mungkin cuma saya sendiri yang mengalami gitu ya. Dulu saya tuh pernah, ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta itu saya pernah terpengaruh ya. Saya terjerumus. Waktu itu beberapa belas tahun lalu tuh saya mempelajari ilmu gaib loh. Ya. Saya pendeta hamba Tuhan, melayani jemaat Tuhan, tapi saya kecemplung gitu kan. Saya belajar ilmu gaib gitu. Itu waktu itu sempat saya jalani itu selama 3 tahun gitu kan. Nah, dari kesaksian Pak Wayan ini jadi saya tuh jadi ingat gitu kan, betapa kotornya gitu kan tubuh saya ini gitu kan. Diri saya ini terlalu kotor gitu. Tetapi ya puji Tuhan gitu kan. Setelah itu Tuhan juga banyak memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Dia mengubah hidup saya. Salah satu di sini saya coba nih bacain firman Tuhan ya tentang Roh Kudus di dalam Roma pasal 8 ayat 27. Saya baca aja ya Pak ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Terus Roma 9 ayat yang 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus gitu kan. Terus di sini ayat yang lainnya ya. Di sini katakan sebentar Pak. Nah, di sini Mazmur ya, Mazmur 51 ayat ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi dari kesaksian Pak Wayan tadi tertimpa juga kepada saya gitu kan ya. Nah, saya ini teringat Pak dengan ayat Mazmur ini. Ya. Mazmur 51 ayat yang ke-11 sampai 13 sebenarnya. Tetapi saya ambil intinya aja ya Pak ya, ayat ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ketika itu saya merasakan bahwa apa yang saya alami seperti yang Pak Wayan alami itu, kita ini nggak bedanya itu seperti seperti kita ini sesuatu yang perlu diperbaiki begitu kan. Ya seperti waktu itu saya teringat Raja Daud ya. Raja Daud dia mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Di mana roh Tuhan itu sudah undur Pak dari dia. Ya, roh Tuhan undur dari dia, undur bukan berarti pergi ya Pak ya. Kalau undur suatu saat roh Tuhan itu dia akan kembali gitu. Nah, raja kita ini Daud itu pernah mengalami hal seperti itu. Gitu ya. Waktu dia mengalami hal seperti itu timbul Pak pikiran-pikiran jahat. Ya, dari Raja Daud ini. Ketika roh Allah itu undur dari kehidupan Raja Daud, pemikiran Raja Daud juga saat itu berubah, gitu kan? Jadi pikiran Raja Daud, hatinya itu tergoda, ya. Nah, pada saat roh Tuhan undur daripada Daud itulah kuasa kegelapan itu iblis itu masuk Pak ke dalam pikiran dia. Salah satunya apa, gitu kan? Ya kita semua tahu kan. Panglimanya Uria dia punya seorang istri yang cantik kan Pak? Ya.
Uria itu mempunyai seorang istri yang cantik gitu kan. Nah, Raja Daud seperti ini, Pak. Gitu. Dia kehilangan imannya. Ya, Raja Daud kehilangan kepercayaan ya gitu kan. Akhirnya timbul niat jahat dari Raja Daud ini untuk mengambil istri gitu kan dari panglimanya sendiri gitu, Pak. Padahal kalau kita pikir secara logika seperti sekarang ya, itu seharusnya kan nggak boleh seperti itu gitu kan ya Pak. Tetapi ini memang harus terjadi gitu ya Pak. Kenapa gitu kan? Ya karena kita ini memang pada saat-saat seperti itu kita tuh jauh sama Tuhan Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya buat Pak Wayan ya. Kira-kira pada saat Pak Wayan itu dalam pelayanan jatuh dalam pelayanan itu yang Bapak rasakan hati Bapak gimana Pak? Halo? Suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak ada. Oke. Bisa? Bisa. Hah? Ya, bagus Pak. Oke. Jadi saya itu pernah mengalami yang namanya kesusahan sangat parah. Di mana saya sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa, dibenci oleh keluarga, dikucilkan, dibuang, dan kemudian anak-anak saya juga meninggal. Wow. Nah, ketika saya mengalami peristiwa seperti itu, secara manusia saya nggak kuat lagi. Sebentar Pak. Anak-anak Bapak berarti ada berapa orang anak meninggal? 2 orang meninggal. Pada saat Bapak masuk Kristen? Sudah Kristen. Oh, pas sudah Kristen ya. Wow. Itu proses. Ya. Jadi hari itu istri saya hampir gila. Dan Bapak kenapa nggak cerita di sini kesaksian semuanya Pak lengkap gitu, jadi kita bisa dengerin Pak. Nah ini kan ditambah-tambah kan. Gitu. Oh. Nah, jadi istri saya hampir gila dan kemudian hari itu saya sudah seperti memaki-maki Tuhan sudah. Saya bilang gini. Sama betul. Ya saya sudah tinggalkan semuanya. Saya sudah bersabar. Kepala saya hampir jadi korban. Semuanya saya sudah berikan. Tapi kenapa Tuhan sejahat ini sama saya? Itu saya bilang. Nah, kemudian kalau mau ditanya perasaan, hari itu perasaan saya begitu kacau. Bahkan saya sempat main judi lagi. Saya sempat minum-minum lagi. Saya sempat stres dan depresi sangat berat. Udah berapa lama itu, Pak? Enggak lama juga, sekitar 1 bulanan. Terakhir ini, mulai dari sekarang ini? Oh, kalau sekarang enggak lagi, itu udah lama, udah berapa tahun lalu itu. Oh iya. Nah, sebelum saya jadi pendeta, sebelum jadi pastor. Oh iya. Jadi, aduh memang sesak sekali rasanya. Seperti Ayub ya Pak ya? Iya, jadi nggak ada pengharapan apapun. Yeah. Saya pernah masak beras 1 kilo itu saya pernah masak 3 hari. Karena susahnya. Jadi kita campur-campur air terus. Jadi kalau sudah habis, airnya tambah lagi airnya. Berasnya nggak pernah dimakan nasinya. Tinggal tambah-tambah air. Gitu. Wow. Jadi di samping seperti itu, anak-anak meninggal, istri saya hampir gila. Istri saya itu sudah pernah diajak ngomong nggak nyambung sudah. Itu salah satu penyebab Pak Wayan itu jadi apa? Waktu itu sempat ngedrop gitu ya, menghujat Tuhan gitu ya Pak ya? Iya, saya bukan cuma mau mundur, tapi saya sudah mundur. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Itu saya berkata bahwa ini Kristen ini tidak benar. Tapi setelah 1 bulan di situ, seperti ada lagi yang membangkitkan diri saya. Nah, saya kembali ingat bahwa saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya harus bangun lagi. Saya harus bangkit lagi. Dan saya dihibur oleh kitab-kitab Ayub. Saya dihibur juga oleh Paulus yang diproses begitu luar biasa, dimasukkan ke dalam penjara. Saya jadi kuat lagi. Dan di situ saya menyesal. Disitulah saya berdoa seperti Mazmur tadi, Mazmur 51 tadi. Jangan ambil rohmu daripada saya bangkit lagi. Wow.
Iya. Kemudian Ya dari memang itulah, ya kita memang sebagai hamba Tuhan ini sekarang itu harus memperkuat iman kita, Pak. Kita jangan membiarkan tuh apa namanya, jangan sampai membiarkan roh kita itu lemah. Jangan membiarkan ya, rumah kita yang sudah bersih ini kosong gitu kan, kita nggak rawat, Pak. Mhm. Jadi kita sebagai pendeta memang harus selalu mengisi amunisi, Pak. Ya, amen. amunisi Roh Iya. Kudus sih kan, yang ada di badan kita. Ya, dan itu benar, saya aku jujur ya Pak, itu kesaksian Bapak Wayan itu, aduh Bu Kety persis banget sama saya gitu. Berarti Persis Bapak banget kesaksian gitu. juga nanti sama saya. Ya, puji Tuhan. Bapak kesaksian di Iya, tempat saya ya. Saya mau dengar iya ya Pak baik ya. Bu. Iya. Kita Iya. berbagi. Kita Pak berbagi. Wayan Ya, juga terus saya ini nggak tahu nih. Kesaksiannya Kita saya nggak tahu. berbagi. Kurang lengkap. Kita berbagi. Saya yang juga terang. ini saya nggak tahu nih. Ya. ya. Gini ini satu lagi ya saya tambahkan, nanti kita ganti sama yang lain ya, kita share ya. Gini Pak, satu Bu Kety lagi ya sama saya Pak tambahkan nanti Togi ya. yang lain nih. Iya. Pak Togi, Bapak Pendeta Togi, Iya, YouTube-nya Pak. dimatiin Pak. Togi, Bapak Pendeta Togi, Iya. YouTube-nya dimatiin Pak. Aku udah matiin loh. Kok feedback Apa ya? yang Udah salah ya? ini ya? Sebentar, sebentar. Dulu enggak ya, dulu enggak begitu Pak. Enggak ya, dulu Sekarang udah enggak ya? enggak begitu Pak. Tes, cek. Ya. Tes. Ya, bagus Masih, Ibu. Ya. cek. Masih. Bagus. Bagus. Oh, iya. Masih. Bagus. Ngedabing ya. Oh iya. Masih. Oke, saya Ngedabing ya. mute dulu Bapak Iya. Togi ya. Di mute dulu Pak. Di mute dulu Pak. Karena Bapak Jiwana mau bicara. Iya, sip. Oke, Bapak Jiwana silakan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi waktu tadi Pak Wayan kesaksian itu saya juga mendapatkan satu ayat di dalam Yohanes pasal 14 nih Pak ya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, tambahkan kita ya Pak, dan akan mengingatkan kita, kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi di sini Pak poinnya ya, saat ini kita mendapatkan satu penghiburan, ya, satu penghiburan. Amin. Yaitu Roh Kudus, ya. Amin. Roh Kudus yang Tuhan berikan ya Ibu Kety ya, buat kita semuanya. Amin. Iya. Ini sebetulnya bukan karena usaha kita, kemampuan kita gitu, tetapi karena memang di sini katakan bahwa Tuhan yang memang memberikan Roh Kudus itu buat kita. Gitu. Ya. Ya, jadi kita dikuatkan gitu Pak ya. Nah, terus ini juga saya ada sedikit kesaksian ya. Ini seorang hamba Tuhan ya. Ini terjadi beberapa tahun lalu ya. Cuma inisial gereja namanya saya rahasiakan aja lah ya. Tapi ini betul-betul terjadi. Waktu itu kita lagi rame-rame ada meeting, terus pimpinan setempat itu suruh bersaksi gitu kan, suruh bersaksi. Jadi gembala setempat waktu itu bilang bersaksi begini, coba bapak-bapak semuanya, ibu-ibu gembala gitu kan, memberikan satu kesaksian pertolongan Tuhan yang luar biasa seperti apa yang sudah Tuhan berikan, terus mujizat atau talenta apa gitu kan yang Tuhan sudah berikan buat bapak-bapak katanya. Kebetulan saya ini duduk dekat pembicara gitu kan ya. Saya duduk dekat pembicara, saya langsung ditunjuk langsung. Coba Bapak Juwana langsung kesaksian aja gimana katanya. Singkat cerita saya kesaksian. Ya. Kesaksian saya itu begini, maaf ya, ini kesaksian saya masa lalu ya, karena waktu itu saya sempat hidup dekat sama Tuhan, terus sempat jauh sama Tuhan ya. Dan sekarang walaupun saya melayani masih agak jauh sama Tuhan gitu. Ya, karena apa? Waktu saya dulu itu sama Tuhan tuh sehari bisa 9 jam, 7 jam gitu. Berlutut gitu ya, doa puasa sebetulnya. Jadi ya puji Tuhan, waktu itu Tuhan kasih saya itu talenta. Ya. Tuhan saya kasih saya talenta tuh talenta kesembuhan gitu kan. Akhirnya di ruang forum itu saya saksikan gitu, sesuai dengan permintaan dari Bapak Gembala ini. Tapi haleluya itu kan, ada seorang hamba Tuhan, mungkin dia karena merasa senior gitu kan,
merasa lebih tua dari saya. Dia menolak Roh Kudus, Pak, Ibu. Wow. Iya, dia Iya. bilang begini, Pak, kata dia, di zaman sekarang itu udah nggak ada Roh Kudus, kata dia. Karunia-karunia itu seperti itu nggak ada, kata dia. Saya sempat tersinggung, ya. Lalu saya bilang nih, loh, maaf Pak, gitu kan, Bapak ini pendeta atau bukan? Saya bilang gitu kan, kenapa Bapak bisa berkata seperti itu gitu? Saya bilang, iya saya pendeta, kata dia. Kalau Bapak pendeta, saya tanyakan, masa Roh Kudus sekarang nggak ada Pak? Dari mana? Saya bilang itu kan, Roh Kudus itu nggak pernah berubah, saya bilang itu. Sama seperti firman Tuhan, Pak. Saya bilang itu, nggak mungkin, dia bilang itu kan. Bapak ini masih muda, gitu kan, ya itu tadi ya. Seperti Yeremia, seperti Daud gitu kan. Masih muda, dianggap rendah, dianggap nggak mampu. Padahal kan Tuhan yang memampukan kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, singkat cerita ini, saya bilang seperti itu, lalu saya kasih rahasia sama dia. Saya bilang, Pak, zaman sekarang itu tetap mujizat Tuhan itu ada. Saya kasih tahu kuncinya, saya bilang itu. Kalau Bapak berani hidup doa puasa, sehari minimal 7 jam berlutut di bawah kaki Tuhan, saya jamin Tuhan pasti kasih kuasa itu, saya bilang. Ya. Kenapa saya bisa bilang begitu gitu kan? Ya, karena saya pernah mengalami gitu kan, pernah merasakan gitu ketika saya hidup dengan Tuhan itu doa puasa itu selama itu tadi gitu kan, satu hari itu bisa 7 jam, 8 jam gitu kan, sampai bisa dibilang bahasa kasarnya ini saya tuh nggak pernah memikirkan dunia ini gitu. Ya, saking saya dekatnya sama Tuhan itu saya nggak pernah memikirkan dunia ini bagaimana. Sampai baju selembar di badan saya pun saya nggak pernah berpikir. Besok saya beli baju gimana? Besok saya makan, nggak pernah tuh Pak. Iya. Bapak pelayanan di mana Pak ya? Ya. Pelayanan di mana sekarang? Kotanya? Sekarang saya pelayanan di Harapan Indah Pak, Bekasi. Oh Bekasi ya. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi poin itu aja sih Pak ya. Ini saya tekankan lagi ya Pak ya, supaya ini kita sama-sama simak, kita sama pakai firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kita pegang Pak. Luar biasa. Iya, supaya kita tetap kuat dalam pelayanan gitu. Ya, apalagi zaman sekarang kita ini musuh kita itu bukan lagi apa namanya orang-orang yang kelihatan di depan mata Pak, bukan Pak. Sekarang lawan kita ini betul-betul penguasa di udara Pak. Ya, mereka itu seperti apa ya? Ya, seperti iblis, seperti singa itu ya, yang mengaum-ngaum itu. Dia mencari mangsa, itu terutama kita ini Pak. Ya, karena kita ini, ya. Betul Pak, karena kita ini ujung tombaknya Tuhan. Iya. Jadi ujung tombaknya Tuhan ini. Ya. Jangankan Bapak yang udah jadi pendeta, saya yang belum jadi pendeta aja digituin Pak. Iblis gak suka juga. Iya. Iya itulah Bu. Iya. Benar nggak Pak pendeta? Iya, itulah, Bu. Betul Bu. Iya. Ya, saya yang baru pelayanan tingkat begini aja. Iya. Justru karena pendeta. Saya yang baru pelayanan tingkat begini aja udah digangguin. Iya. Biasanya pendeta tuh justru lebih banyak ancamannya begitu. Iya betul Pak. Iya. Ya, semakin berat ya. Pak, ya, dilanjut, Pastor Wayan, Pastor Wayan dari dilanjut Pak. Shalom Pastor Wayan. Shalom ya. Suara saya dengar gak Pak? Ya, bisa dengar saya Pak. Iya. Bisa dengar saya Pak. Oh bisa. Pastor Wayan dari Bali apa dari Sulawesi ya? Saya orang Bali, cuma lahirnya di Sulawesi. Saya orang Bali, cuma lahirnya di Sulawesi. Di Poso ya? Iya, begitulah. Poso. Yang daerah Poso. Ya, di sana kan banyak komunitas orang Bali kan, Pak Wayan. Iya. Dari saya soalnya dulu
sering pelayanan ke sana. Di daerah apa ya? Saya lupa itu nama komunitasnya. Di sana komunitas orang Bali itu banyak sekali. Iya banyak. Di gereja apa dulu Pak datangnya di sini? Ya, banyak. Gereja apa dulu Pak datangnya di sini? Oh, saya nggak di komunitas Balinya, tapi saya di Posonya. Jadi kalau kita mau ke Poso pasti melewati daerah komunitas orang Bali itu gitu. Tolai namanya, Tolai yang komunitas. Ternyata di sana banyak sekali. Ya. Bapak daerah sana ya mungkin ya? Tolai yang komunitas. Ya, pokoknya daerah sana itu komunitas Bali banyak sekali. Bapak dari sana ya? Iya, saya dari situ. Berarti mengenal betul ya Poso ya? Iya, saya kenal itu jadi daerah. Oh, luar biasa. Di sana udah saya kenal itu jadi ya. Kalau Pak Wayan lainnya di mana, Pak? Iya. Iya, saya di Poso. Kalau Pak Wayan lainnya di mana, Pak? Oh, di Poso. Kalau Pak Togi, Pak? Iya, saya di Poso. Oh, di Poso. Kalau Pak Togi, Pak? Oh, saya lahir di Jakarta, Pak. Cuman besar di Lubuk Pakam. Besar di Medan, Pak, di Lubuk Pakam. Cuman lahir di Jakarta. Terus balik lagi ke Jakarta begitu. Kalau saya lahirnya di Sulsel, Sulawesi Selatan. Kalau saya lahirnya di Sulsel, di Sulawesi Selatan. Ya. Terus pindah Poso tahun 93. Nah, saya mau nanya Pak Wah, di komunitas Sening di sana udah banyak percaya Tuhan ya? Apa belum ya di daerah sana itu? Di daerah Bapak? Kalau yang percaya Tuhan di sini masih belum banyak. Kalau yang percaya Tuhan di sini belum banyak. Kalau yang komunitasnya. Oh, Bapak melayani di sana juga ya sekarang ini ya? Iya. Jadi kalau Sulawesi Tengah itu di samping pengembalaan saya juga pelayanan penginjilan. Oh, tapi gerejanya di sana ya Pak, di Poso ya. Sekarang ini Bapak melayani di sana ya Pak, di Poso. Pak, kalau nanti kapan-kapan saya ke Poso lagi, boleh mampir ke gereja Bapak ya, berarti ya. Kan ya, silahkan dengan senang hati. Saya juga biasa kan undang teman-teman. Saya juga biasa kan undang teman-teman. Kayaknya yang dekat cuma di sana saya kita aja, ada gereja. Cuma saya aja. Ya. Yang paling dekat saya aja kayaknya nih di Bekasi. Di sana kita ada gereja yang kita adopsi. Paling dekat saya aja kayaknya nih di Bekasi. Berarti kita deket dong Pak, Bekasi deket. Saya kan di Jakarta Barat Pak, Pak Jiwana. Oh iya. Oh Jakarta Barat ya? Oh iya dekat. Iya. Oh Jakarta Barat ya? Oh, iya, melayani di daerah Jakarta Barat. Deket lah. Yang jauh berarti Pak Wayan. Iya. Cuman bisalah kita. Iya. Kalau pas lagi kita ke sana, ke Poso, ya kita boleh mampir lah ke tempatnya Pak Wayan ya. Karena kita pasti melewati ya daerah itu. Kita di sana kita punya gereja yang kerjasama dengan gereja kita di sini, di daerah Kilei namanya, dekat Tentena. Oh iya, sudah. Dekat. Iya. Oh iya, sudah. Pasti Bapak tahu lah ya daerah itu ya. Ya, Kilei betul. Ya. Di sana ada gereja Pantekosta, Protestan. Iya, di sana biasa Pak, kebangunan rohaninya di sana tuh luar biasa. Iya. Jadi sekali lagi ya itulah peran Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus sudah bergerak,
biar di kampung-kampung juga luar biasa kebangunannya gitu. Kapan-kapan boleh lah Pak kita tukar-tukar mimbar nih. Kapan-kapan boleh lah Pak kita tukar-tukar mimbar nih. Boleh Pak, nanti kalau sudah ibadah offsite ya, tetap. Giana nanti itu ya, kontak-kontak ya. Iya. Ada nomor WA sama nanti Bu Keti, ada nomor WA. Iya, Pak Wayan semua ya. nomornya ada di Nanti saya. Pak Wayan. Iya, semua nomornya ada di saya. Ya. Oh iya, kemarin saya kirim Bu Keti itu. Pak Wayan nanti kita bisa saling kontak Pak. Ya bisa. Oke, bisa. Kita adakan kerjasama pokoknya hari-hari ini bisa tanpa melihat tembok-tembok gereja kita, pokoknya hari melihat. Iya. Gereja tapi udah buka Pak belum? Ya. Gereja tapi udah buka Pak belum? Ya sudah. Kalau saya belum Pak Jiwana. Ya, belum ya. Oh, ya kalau saya puji Tuhan sih. Pak, saya mau tanya nih ya. Gereja Pak Jiwana di. Pak, saya mau tanya nih ya. Ya Pak. Oke, silakan Bapak Togi dulu. Silakan Pak. Ya Pak. Oke, silakan ya, Bapak Togi dulu. Oh iya. Oke, gereja Pak Jiwana namanya apa Pak Jiwana? Nama gerejanya apa Pak Jiwana? Saya ini ikut Pantai Costa Okumene Pak. Saya ini ikut Pantai Okumene, gereja Pantai Costa. Ya. Oh. Mantap. Jadi kita Pantai Costa semua ini ya. Mantap. Jadi Costa semua ya. Pantesan Pak Jiwana ngumpulnya di sini terus. Karena di sini ada yang narik ya. Ada yang narik apa ya? Ngumpulnya di sini terus. Karena di sini ada yang narik ya. Ada yang narik apa ya? Iya. Oke. Iya. Tapi kayaknya pertanyaan saya akan Oke, Bu Keti, silakan Bu Keti. Ya. Tapi kayak sebentar. Ya. Di mute dulu Pak Togi. Jadi nggak dubbing ya. Oke. Terima kasih Pak Togi. Nah, jadi pertanyaan saya ini saya nggak akan utarakan di sini. Karena ini sangat ini sekali ya, sensitif ya. Ya, tapi saya mau bertanya. Tapi di belakang nanti Pak, setelah ini selesai ya Pak ya. Jangan kemana-mana ya Pak ya. Saya hanya mau tanya ya, kok ada yang seperti itu gitu ya. Karena saya nggak ngerti ini jalan pikirannya tuh kemana gitu. Ya, sampai kita tuh dibedakan gitu ya Pak ya. Saya mau bertanya secara sangat sensitif sekali, tapi nggak di sini. Tapi nanti kita akan kupas tentang itu di sini juga ya. Dengan pembahasan yang lain lagi dari kesaksian ya. Mungkin tentang doktrin dan tentang semuanya. Saya senang banget ngomongin doktrin, Pak. Iya, oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Dan teman-teman, ada yang mau bertanya? Karena saya lihat Bapak Wayan tidak tidak rileks nih kayaknya nih. Dia di dalam mobil terus listrik meledak gitu. Kacau. Jadi ada-ada aja ini ya. Sebenarnya Pak Wayan nih mau cerita banyak ya dengan saya ya Pak ya. Sebenarnya ya. Cuman karena keadaan ya Pak ya. Ya, ini kan dari tadi saya liatin baterai terus kan. Jadi nanti kalau pas hilang sudah saya berarti mati sudah HP-nya. Iya. 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 Teman-teman yang ya kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi Pak Togi atau Pak Jiwana, kita akan bicara di bawah Pak. Sebentar aja ya.
Cuman 5 menit deh gitu. Saya pertanyaannya. Boleh. Ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan saya ya. Kita sudahi dulu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan membahas lagi yang lebih-lebih lagi di sini, tapi jangan hari ini karena Bapak Wayannya juga di luar ya. Nggak bagus juga signalnya apa semuanya ya. Dia juga duduknya juga begini kepalanya tuh. Jadi nanti kalau 2 jam begini kan nggak enak. Bener nggak Pak? Saya mengerti Pak. Iya, itulah keadaan yang terjadi. Iya. Oke, Bapak Jiwana jangan kemana-mana ya Pak ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.